Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Alur film kisah nyata kali ini bercerita tentang kisah inspiratif dari Michael Oher, anak tunawisma dengan trauma masa lalu yang akhirnya berhasil menjadi pemain hebat American football. Film ini berjudul The Blind Side yang rilis pada tahun 2009. Film ini menggambarkan perjuangan Michael menghadapi masa lalunya, tantangan adaptasi di lingkungan baru, serta bagaimana kasih sayang dan kesempatan dapat mengubah hidup seseorang. Untuk itu guys, siapkan headsetnya, jauhi keramaian, jangan lupa siapkan cangkir kopi, dan berikut alur cerita selengkapnya. Di awal film diperlihatkan seseorang yang sedang diinvestigasi. Orang tersebut bernama Michael Oher. Entah apa masalahnya, film kemudian flashback 2 tahun sebelumnya. Diceritakan kalau Michael adalah seorang anak laki-laki kulit hitam, hidup sebatang kara dan mempunyai masa lalu yang pahit. Saat ini ia tinggal bersama dengan keluarga temannya yaitu Stephen. Hari itu ayah Stephen membawa mereka berdua ke sekolah Kristen, bermaksud untuk memindahkan mereka berdua di sekolah tersebut. Mengetahui kalau proses pindah sekolah itu sulit, maka ayah Stephen menemui guru olahraga yang bernama Gus Canton dan menjelaskan kalau mereka berdua mempunyai potensi yang bagus dalam bidang olahraga. Ayah Stephen melakukan itu bertujuan agar pihak sekolah mempertimbangkan mereka agar diterima di sekolah tersebut. Gus yang saat itu secara kebetulan melihat mereka berdua bermain basket, akhirnya setuju mempertimbangkan mereka untuk masuk. Terjadilah perdebatan antara Gus dan dewan sekolah saat rapat. Di sini, Stephen mempunyai nilai rapot yang cukup bagus, sehingga ia dapat diterima di sekolah. Akan tetapi, Michael berbanding terbalik. Ia mempunyai latar belakang yang tidak jelas dan banyak mempunyai nilai D dalam catatan rapot sekolah sebelumnya, sehingga dengan berat hati, dewan sekolah pun terpaksa menolaknya. Di sini, Gus membantah keputusan tersebut karena menurutnya keputusan mereka tidak masuk akal hanya karena kurang bermutunya sekolah Michael sebelumnya. Seharusnya Kristen adalah sekolah yang berbeda dalam menangani anak seperti Michael. Keputusan Gus menerima Michael bukan karena bakat atletiknya, melainkan Kristen adalah sekolah yang tepat untuk Michael. Akhirnya Michael diterima. Hari pertama masuk sekolah, Michael terlihat berbeda, di mana murid-murid lainnya terlihat rapi dan bersih. Justru Michael terlihat compang-camping dengan tas plastik untuk membawa bukunya. Michael terlihat canggung dan teman-temannya pun sepertinya tidak begitu antusias dengannya, sehingga membuat Michael sulit untuk beradaptasi. Can I leave now? Take your book. Malam harinya, Michael mendengar pertengkaran ayah Stephen dan istrinya, yang sepertinya ibu Stephen tidak begitu menyukai keberadaan Michael di rumahnya. Michael pun pergi dan hidup seperti gelandangan. Untuk mencuci baju pun, ia menumpang di wastafel laundry yang ada di sana. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mengais sisa-sisa makanan dari penonton voli di gedung olahraga. Satu bulan telah berlalu. Para guru melakukan evaluasi terhadap muridnya termasuk Michael. Di sini, para guru mengklaim kalau Michael adalah murid yang bodoh karena tidak mengerti apa yang telah mereka ajarkan. Michael tidak pernah berbicara, yang ia lakukan hanyalah berdiam diri dalam kelas. Namun berbeda dengan ibu guru Boswell, ia menilai kalau sepertinya Michael mempunyai masalah di dalam dirinya setelah ia menemukan catatan Michael di dalam kotak sampah. Ibu Boswell juga mengatakan kalau Michael sebenarnya mengerti dengan materi yang para guru ajarkan. Bahkan menurutnya kalau Michael mempunyai daya tangkap yang luar biasa. Hal itu dibuktikan setelah ia melakukan tes secara lisan terhadap Michael. Ibu Boswell menganggap kalau Michael bukanlah murid yang bodoh, hanya saja tingkat bacanya yang rendah dan tidak mengerti cara belajar di dalam kelas. But Big Mike is not stupid. That's right. Suatu ketika, Michael bertemu dengan seorang bocah yang bernama Shin Junior atau biasa dipanggil dengan SG. Ia menyuruh Michael tersenyum di saat bertemu dengan seseorang. Dan ini adalah Like Annie,
yang adalah ibu SJ yang saat itu menjemputnya. Hingga suatu malam, SJ dijemput oleh ayah dan ibunya yang saat itu baru saja memerankan kepala suku Indian dalam kontes drama hari Thanksgiving di sekolahnya. Ayah SJ bernama Shin Tu-ohi. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat Michael berjalan sendirian sambil menahan dinginnya malam saat itu. Saat ditanya, Michael mengatakan kalau ia sedang pergi ke gedung olahraga. Namun karena kasihan, Like Annie meminta kepada Shin untuk memutar balik dan menghampirinya. Mengetahui kalau Michael tidak punya tempat tinggal, Like Annie pun memutuskan untuk mengajak Michael untuk pulang bersamanya. Why were you going to the gym? Come on, get inside. Diketahui kalau keluarga Shin Tu-ohi adalah keluarga yang sangat kaya raya. Shin adalah mantan pemain basket dan seorang pebisnis yang sukses. Ia memiliki restoran yang tersebar di berbagai cabang. Sedangkan Like Annie adalah seorang desain interior. Mereka mempunyai 2 orang anak, satu cewek bernama Colin dan cowok bernama Shin Junior atau SJ. Malam itu, Michael diizinkan menginap di rumah mereka dan tidur di atas sofa. Sedangkan Like Annie dan Shin tidur di kamar lantai atas. Mereka sebenarnya khawatir karena telah mengizinkan seseorang yang tidak ia kenal menginap di rumahnya. You don't think he'll steal anything, do you? Esok harinya, Like Annie terkejut karena selimut yang dipakai Michael telah terlipat dengan rapi, sedangkan Michael tidak ada di sana. Like Annie pun mencarinya. Ternyata Michael pergi dari sana tanpa berpamitan. Mungkin hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin menjadi beban, seperti yang telah terjadi sebelumnya di keluarga Stephen. Like Annie pun menyetopnya dan memintanya kembali karena ia akan merayakan hari Thanksgiving bersama dengan keluarga. Eat all you want. Wow. Why are we eating blessings on this family? On this holiday season that we made. Esok harinya, Like Annie mengajak Michael untuk berbelanja karena ia melihat kalau Michael hanya memakai pakaian itu saja. Namun Michael menolak tawaran baik dari Like Annie karena menurutnya ia telah mempunyai pakaian. Akan tetapi, ia meminta untuk diantar mengambil bajunya ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, rumah tersebut ternyata telah disegel oleh pihak yang berwenang. Dan karena tidak mendapat yang Michael inginkan, akhirnya mereka pergi ke toko pakaian untuk berbelanja. No, all right. Well, you go look. What about this one? That's the one you like. That's the one. Hingga suatu ketika, Like Annie menawari Michael untuk tinggal di rumahnya. Namun ia tidak memberi jawaban yang pasti. Michael hanya bilang kalau ia tidak mau tinggal di tempat lain. Like Annie langsung membuatkan kamar untuk Michael lengkap dengan perabotannya. Di sini Like Annie merasa sedih dan terharu karena baru mengetahui kalau ini adalah pertama kalinya Michael mempunyai ranjang pribadi. I bet. Yeah, one now. Hari demi hari telah dilalui Michael. Lama keberadaan Michael di rumah tersebut telah dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Like Annie pun tak segan menceritakan dongeng kepada Michael dan juga SJ sebelum tidur. Bahkan ketika berfoto untuk kartu Natal, Michael pun diikutsertakan di sana. Sehingga membuat para kerabat dan teman-teman Like Annie mengetahui keberadaan Michael di keluarga mereka. He's changing mind. Boy, a large black boy. Shame on you. Tibalah hari di mana latihan tim football dari sekolah Michael. Michael yang notabene tidak pernah bermain football banyak sekali melakukan kesalahan konyol yang membuat coach Canton pusing. Di sini faktor keluarga Tu-ohi memang benar-benar terlihat mensupport Michael untuk menjadi seorang atlet profesional. Terutama adalah SJ. Ia selalu memberikan latihan tambahan kepada Michael di sela-sela waktu latihan bersama dengan tim. 2. This way. Go, Michael, go! Walk, 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 walk. Go. 100. 9. Suatu hari, Michael meminta kepada Like Annie untuk membuatkannya SIM. Like Annie pun terheran untuk apa Michael membuat SIM kalau ia tidak mempunyai mobil. Dan ternyata guys, maksud dari Michael adalah agar dirinya mempunyai kartu identitas atau semacamnya.
Tak selang lama, mereka kemudian mendatangi kantor kependudukan setempat untuk membuatkannya. Akan tetapi, Michael Howard tidak ada dalam catatan pemerintah. Karena hal itulah, Like Annie dan Sean berencana untuk mengadopsinya. Alright. Like Annie benar-benar gerak cepat dalam hal ini. Ia kemudian mendatangi kantor kepemerintahan setempat untuk mengurusi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengadopsi Michael. Di sini diketahui kalau Michael berpisah dengan orang tuanya pada usia 7 tahun dalam sebuah peristiwa yang tragis. Ibunya adalah seorang pecandu dan memiliki 12 anak, sedangkan ayahnya telah meninggal bunuh diri. Sebenarnya, Like Annie dapat dengan mudah mengadopsi Michael, karena saat ini Michael adalah anak tanggungan negara. Like Annie cuma melengkapi berkas yang dibutuhkan dan menunggu persetujuan dari hakim. Akan tetapi, Like Annie merasa bersalah jika ia tidak meminta izin kepada ibu kandung Michael terlebih dahulu. Maka dari itu, Like Annie pun mencari dan akhirnya menemukan alamat ibu kandung Michael tersebut. Setelah bertemu, mereka berbincang-bincang panjang lebar, dan tentu saja Like Annie mengutarakan keinginannya untuk mengadopsi Michael. Di sini, ibu Michael menangis dan bersedih karena telah mengabaikan Michael selama ini. Bahkan ia pun tidak memiliki akte kelahirannya. Like Annie berjanji kalau ibu Michael tetaplah menjadi ibu, dan ia tetap diperbolehkan untuk menemuinya kapan saja. Can you remember who the boy's father is? Sesampainya di rumah, mereka sekeluarga mengabari Michael kalau keluarga Tuohy akan mengadopsinya. Dengan begitu, Like Annie dan Sean akan menjadi wali yang sah untuknya. Dengan begitu, Michael akhirnya resmi menjadi bagian keluarga Tuohy dan mendapatkan kartu kependudukan dan juga SIM. Sebagai hadiahnya, Michael diberikan sebuah mobil oleh ayah barunya. Here you go. Go ahead. Suatu hari, karena Like Annie sibuk ada rapat, Michael dan SJ meminta izin untuk pergi membeli video game pengeluaran terbaru. Namun naasnya, dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Like Annie pun shock dan terkejut mendengar kabar itu dan bergegas ke sana. Hello, it's the Rick kids. Michael! Menurut keterangan polisi, SJ seharusnya mengalami luka yang serius melihat keadaan yang terjadi. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Di sini diketahui kalau Michael ternyata melindungi SJ dari airbag sehingga membuat tangannya terluka. SJ's fine. Michael, what happened to your arm? I stopped it. Kemudian setelah sembuh, Michael kembali melakukan latihan football bersama dengan tim sekolahnya. Di sini, coach masih saja belum menemukan potensi dalam diri Michael, yang saat itu masih sering melakukan kesalahan sehingga membuat coach sedikit kesal. Like Annie yang melihat itu kemudian turun tangan. Ia mengajari dan mensimulasikan bagaimana cara bermain football. Like Annie mengatakan kalau tim ini adalah keluargamu. Bagaimanapun juga, kau harus melindungi tim ini sebagaimana melindungi keluargamu dari mereka. Setelah mendengar wejangan dari ibunya, akhirnya Michael mengerti cara bermain dan tugasnya dalam bermain football. Sehingga bakat dan potensi Michael pun keluar dalam latihan tersebut. Kini tibalah di mana pertandingan antara sekolah Michael bertanding melawan sekolah lain. Pada awalnya, Michael dan tim mendapat tekanan mental dari tim lawan dan selalu kalah dalam taktik bermain. Akibatnya, mereka selalu ketinggalan angka. Walaupun Michael ditekan secara mental dan fisik, namun Michael tidak membalas dan selalu berpikir positif. Welcome here. It's not fair. Hey! Gap. Michael kemudian menginstruksikan kepada timnya untuk melakukan gap, yang akhirnya ia mendapatkan kembali ritme permainannya. Michael kesal dan mendorong orang tersebut sampai terjungkal keluar lapangan. Setelah itu, mereka pun semakin semangat. Michael berhasil menjadi pemain penyerang kiri yang membuat lawannya kewalahan dengan kekuatan dan badan besarnya. Yang akhirnya, tim Michael berhasil comeback dan menang dengan angka yang sangat telak.
Esok harinya, rekaman yang dikopi SJ disebar ke berbagai klub football universitas di Amerika. Mereka yang melihat rekaman tersebut sangat tertarik dan ingin mendapatkan Michael untuk masuk di dalam klub mereka. Bahkan para pelatih dari klub lain berdatangan dan ingin menonton latihan Michael secara langsung hari itu. Coach Canton pun respect akan kedatangan mereka dan memperlihatkan latihan Michael. Big Mike, Jay Collis, best on that. Melihat itu, Michael mencuri perhatian para pelatih yang ada di sana dan saling berebut untuk mendapatkannya. Di sini, Like Annie menyadari untuk mendapatkan beasiswa divisi 1, setidaknya Michael harus mempunyai IPK minimal 2,5 yang saat ini Michael baru mencapai 1,76. Walaupun menurut Shin itu sudah bagus, tapi Like Annie belum puas. Karena melihat potensi Michael saat ini, ia ingin menjadikan Michael seorang pemain pro saat masuk di universitas. Hal itu dikarenakan banyaknya voicemail yang masuk dan surat menumpuk di atas meja yang semuanya diperuntukkan untuk Michael. Michael, Dick Saban. Greetings. I'm Lou Holt from South Carolina. And these things right here, 50 of them. Sebagai seorang ibu yang selalu mensupport anaknya, Like Annie tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menyewa seorang guru privat yang bernama Ibu Sui untuk menemani Michael belajar agar nilai IPK-nya semakin naik. You'll get there, Michael Orr. And the history books have it wrong. Setiap hari, performa dan karir Michael semakin meningkat, yang akhirnya mampu membawa timnya juara di tingkat sekolah menengah. Hal itu membuat para pelatih dari berbagai universitas satu persatu berdatangan ke rumahnya dan menawarinya untuk bergabung bersama dengan timnya. Tak hanya itu, karena Michael sangat dekat dengan SJ, beberapa pelatih juga memberikan akses penuh padanya di setiap pertandingan. Michael? Berkat les privat yang diajarkan oleh Ibu Sui, nilai akademik Michael semakin meningkat. Michael juga mampu menyelesaikan tugas akhir yang akhirnya Michael berhasil lulus dengan nilai yang cukup untuk mendapatkan beasiswa divisi 1. Like Annie pun sangat bangga akan keberhasilan Michael sejauh ini. Ia tidak menyangka Michael yang dulunya adalah anak tunawisma dan tidak mempunyai tujuan, akhirnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan akan melaju ke universitas sebagai pemain football profesional. Semua itu tak lain adalah atas dukungan dari keluarga Tu Ohi, terutama adalah dari Like Annie sebagai seorang ibu yang luar biasa. Michael Orr. Namun di saat jenjang karirnya yang mulai naik, selalu saja ada hambatan yang menghalang, di mana saat itu keluarga Tu Ohi mendapatkan telepon dan panggilan dari NCAA, yaitu sebuah lembaga penegak aturan dari Asosiasi Atletik Universitas. Seperti halnya di awal film, Michael diinterogasi oleh seseorang. Pihak NCAA tersebut ternyata mencurigai keluarga Tu Ohi memanfaatkan Michael dengan segala kebaikannya. Di sini, NCAA menuduh kalau keluarga Tu Ohi memaksa Michael dengan cara halus agar masuk ke Universitas Ole Miss dan tidak memberi kebebasan padanya. Karena notabene-nya, Like Annie dan juga Shin adalah alumni dari universitas tersebut. Tak hanya itu, keluarga Tu Ohi juga merupakan salah satu penyandang dana dari Universitas Ole Miss. Michael pun semakin pusing dan kesal karena ocehan-ocehan yang dilantarkan oleh pihak NCAA. Seketika itu pula, Michael seperti terkena doktrin dan spontan pergi dari sana. We're not finished. Michael marah dan menanyakan hal tersebut kepada Like Annie yang saat itu menunggu di bawah. Belum sempat Like Annie menjawab, saat itu juga Michael kabur dari sana dan tidak pulang ke rumah. Not stupid. Of course you're not stupid, Michael. Malam itu, Michael berencana untuk menemui ibu kandungnya ke tempat yang sebelumnya pernah ia datangi dengan Like Annie. Tentu saja ia tidak menemukannya karena ibunya telah pindah dari tempat tersebut. Akan tetapi, Michael malahan bertemu dengan para preman yang sebelumnya pernah mengenalnya. Ia dipersilakan masuk dan ditawari minuman. Di sana, para preman membacot akan hal yang tidak-tidak terhadap keluarga barunya. Tentu saja hal itu membuat Michael merasa tersinggung dengan omongan mereka dan menghajar semua preman yang ada di sana dengan mudah. Shut up. Esok harinya, Like Annie juga mendatangi tempat tersebut dan mendapati si preman telah babak belur setelah dihajar oleh Michael.
Saat hendak balik dari sana, setelah tiba-tiba Michael menelpon dan mengatakan keberadaannya. Like Annie pun spontan bergegas ke sana menemuinya. Di sana, Like Annie menyadari atas kesalahannya, meminta maaf karena sebelumnya tidak menanyakan terlebih dahulu pada Michael tentang keinginannya bermain football. Like Annie juga berjanji tetap memberikan support penuh atas pilihan apa yang Michael tentukan. Namun secara mengejutkan, di saat wawancara dengan pihak NCAA, Michael mengatakan kalau ia tetap akan kuliah di Ole Miss karena menurutnya di sanalah keluargaku berkuliah dan di sana pula lah keluargaku bersekolah. Because it's where my family goes to school. It's where they've always gone to school. Akhirnya Michael berkuliah di sana. Semua keluarga Tuohy mengantar Michael saat ia masuk kuliah pertama kali di Ole Miss, mulai dari Like Annie, Sean, Colin, dan juga SJ. Mereka semua mengucap salam perpisahan kepada Michael. Dan mulai dari sinilah karir Michael dimulai hingga dirinya menjadi pemain profesional. Dijelaskan pula kalau Colin mengikuti jejak ibunya sebagai pemandu suara di Ole Miss. Sean dan juga Like Annie masih tinggal di Memphis. SJ mendapatkan segalanya yang telah dijanjikan sebelumnya kepadanya. Michael Ower yang dulunya adalah seorang gelandangan secara tidak sengaja bertemu dengan keluarga baik hati dan ikhlas membantunya, mengadopsinya dan mendukungnya hingga mempunyai masa depan yang lebih cerah. Michael Ower merupakan seorang mantan pemain football dengan segudang penghargaan dan prestasi. Kisahnya ditulis dalam sebuah buku dan diangkat ke dalam layar lebar. Dan film pun selesai. Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see.